Yang kasihan dari tadi orang minta naik. Mondok di mana kan? Magelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Captionnya tadi tiga tauhid itu bid'ah. Aduh, ya Allah. Ya, terus Bang, silahkan. Ya memang bid'ah kok. Emang bid'ah. Ya, penjelasannya sama kayak tadi. Kalau antum, saya rasa antum nyimak dari tadi. Penjelasannya kurang lebih sama kayak tadi, Pak. Kalau mau bantah, silahkan. Bawakan saya hadis Nabi terkait Nabi membagi tauhid jadi 3. Tiga tauhid ini merupakan sebuah metode. Ya, Akan tetapi para ulama tidak mewajibkan untuk kita lebih paham, maksudnya kita harus wajib mengikuti tiga tauhid ini, tidak. Akan tetapi ini sebuah metode dan itu untuk memudahkan umat. oke. Untuk memudahkan umat. Ya, metode itu bid'ah enggak? Gimana? Metode itu bid'ah atau tidak? Ini bid'ah ini dari segi bahasa atau dari istilah? Istilah. Segi bahasa saja. Karena kalau istilah kita bakal masuk ke pembagian. Dari segi bahasa saja. Ya, kalau dari segi bahasa pasti bid'ah. Iya. Akan tetapi kita harus merincikan begitu, dahulu. Ya, setidaknya begitu. Kita mengakui dulu hal ini adalah bid'ah. Bukan begitu pemahamannya yang harus kita. Masalahnya begini Bang, ketika mengutip istilah di dalam pengistilahan di dalam bid'ah, antum mau mengutip perkataan siapa? Mau membawakan definisi dari siapa? Saya bisa membawakan dari salafus soleh, Siapa? Imam Syafi'i. Apa perkataan beliau? Al bid'atu bid'atani, al bid'atul mahmudatu wal bid'atul madmumatu. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnah fahuwa madmumun. Definisi Itu pembagian bid'ah. Iya, definisi bid'ah secara bahasa Al-bid'ah. kita tidak tahu. Ya, kalau istilah gimana? Perkara baru, kalau dia sesuai dengan sunnah, dia banyak Bang. Kalau kita mau bahas bid'ah secara pengistilahan ulama, Iya, ke perkara mabduh. Kita mau pakai definisi siapa? Ulama punya Tadi definisi. kita menggunakan terkait bid'ah. ya Imam Syafi'i katanya. Iya. Itu kan ada dua. Di dalam pembagian Madmum. itu kan, di dalam pembagian itu beliau kan mendefinisikan ma wafaqa sunnah bahwa mahmud. Terus beliau kan mendefinisikan dengan menentukan dobit di dalam hal itu. Nah, sekarang kan sudah diakui 3 tauhid ini adalah bid'ah. Kalau dari segi bahasa kita akui, kan tapi kalau sesuai istilah, Secara istilah. ya. Ini bid'ah atau tidak? Antum mau pakai istilahnya siapa? Pakai istilahnya siapa, Bang? Ana menggunakan istilah dari Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau mengatakan al-bid'atu iya ma uhditha mimma la asla lahu fi syariah yadullu alaih. Anda menggunakan perkataan Ibnu Rajab. Banyak definisi. Kita bisa memakai asyatibi, hiya tariqatun fid din mukhtari'atun tudahi syariah.
yuqsadu bisuruki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Kan di Al-Jurjani juga dia dibahas terkait bid'ah ini. Nah, sekarang ketika masalah istilah ini Imam Syafi'i mengatakan dua, baik dan buruk. Nah pertanyaannya, mau pakai pembagian bid'ah Imam Syafi'i atau enggak ini? Mengikuti apa yang dikatakan Imam Syafi'i, Oke. mamduh dan madmum. Mamduh itu yang sesuai dengan syariat, Mahmud, bukan mamduh. Mahmud, kata Imam Syafi'i Mahmud. mahmud kita mengikuti syariat, madmum itu hal yang jelek yang tidak mengikuti syariat, begitu. Terus, apakah ini sesuai dengan syariat? Tauhid itu bid'ah, 3 tauhid itu bid'ah. Pembagian tauhid menjadi 3, isinya kan pembagiannya kita sudah tahu, metodenya ini Uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. rububiyah. Ini ulama mengatakan 3 tauhid ini agar memudahkan umat untuk belajar. Oke. Ya kan? Sekarang saya tanya Bang, di kitab Ar-Risalatul Mufidah punya Ibnu Abdul Wahab itu mengatakan tauhid rububiyah adalah tauhid yang diikrarkan oleh orang kafir di zaman Nabi. Sejak kapan orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah? Tauhid rububiyah dari dahulu. Sebelum Anda menjelaskan kapan terjadinya tauhid rububiyah ini, antum tahu nggak siapa yang membawa berhala ke Ka'bah? Siapa Bang? Nggak tahu saya. Belum baca saya. Oke, saya akan jelaskan. Ta'aluknya pembawaan berhala ke Mekah dengan orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah itu di mana? Ta'aluknya di mana? Alaqahnya. Iya. Ya hubungannya. Iya, yang saya tanya hubungannya itu apa? Iya, ini saya mau menjelaskan nih. Silahkan. Oke. Nah, maksudnya alakohnya itu apa? Poin intinya itu apa? Mahalus syahidnya saja. Biar tidak panjang lebar malam ini. Alaqahnya orang-orang tersebut, orang-orang kafir, terutama orang-orang kafir Quraisy, mereka mengakui bahwasanya penciptaan Allah itu adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, matahari. Allah lah yang menciptakan. Akan tetapi tauhid al-uluhiyah, mereka mengandengkan antara ibadah kepada kesyirikan, ibadah kepada berhala-berhala, kemudian dia juga beribadah kepada Allah. Karena menggandengkan ini, mereka menyalahgunakan tauhid uluhiyah. Iya. Dengan penjelasan iya kan? yang kita bawakan tadi, kapan orang seperti itu, kan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh ini. Kapan salafus soleh menjelaskan kalau dengan alakoh seperti itu sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah. Kemudian penjelasan seperti itu antum dapat. Itu pertanyaan pertama tadi. Ini untuk memudahkan umat, dia bisa mudah belajar tauhid, akidah. Begini bang, kita kalau kan seandainya seseorang yang ingin berakidah dan mereka tidak menginginkan, tidak mau tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wal sifat, tidak mengapa. Akan tetapi harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Rasulullah. Gini Kang ya, yang saya tanya kan kita sudah bahas isinya. Orang mau ikut atau tidak itu kan personal seseorang. Kita tidak membahas personal seseorang, tidak. Yang kita bahas itu isi dari tauhid ini. Di mana di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah jelas Ibnu Abdul Wahab itu mengatakan amma tauhidur rububiyah bahwa alladzi aqarra bihil kufar ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang terjadi. Antum belajar sirah nggak? Oke, dan dia mengatakan, dia mendalilkan ini. Mendalilkan. Antum belajar sirah nggak? Oh, dalam masalah akidah belajar bang. Iya, lanjutkan. Tarikh itu
di masalah tarikh kita kan harus melihat penjelasan salafus soleh tetap. Kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman siapa sih? Para salafus saleh. Oke. Memahami ayat Al-Quran dengan hadis jelas menggunakan pemahaman salafus soleh kan? Salafus soleh di dalam ayat yang dibawakan oleh Ibnu Abdul Wahab ini, ketika kita rujuk kepada kitab salafus soleh, dikatakan orang yang syirik, musyrik, bukan orang yang bertauhid rububiyah. Namanya orang musyrik, tidak mungkin dia bertauhid sesuai definisi tauhid itu sendiri. Apa ayatnya sebelumnya? Tadi dijelaskan antum sampaikan. Sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Lahir. Itu dibilang sama At-Tabari, qala Abu Ja'far At-Tabari, yaqulu ta'ala dzakarahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, qul ya Muhammad liha ula'il musyrikina billahi al-awsana wal asnam. Beliau tidak bilang orang itu bertauhid rububiyah tapi musyrik. Namanya musyrik, tidak mungkin dong dia itu tidak mungkin dikatakan bertauhid. Masa orang musyrik dikatakan bertauhid? Berarti berbeda. Bid'ah yang menyelisih syariat. Syariatan kita pandang dari pemahaman salafus soleh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah sekarang salafus soleh mengatakan ini musyrik, dia katakan tauhid, jelas bertentangan dengan syariat. Imam Syafi'i katakan bid'ah itu dolalah. Jelas ya? Ya, Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan apa kata antum tadi? Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah. Dan narasi antum mengatakan kalaulah orang yang syirik, yang mensyirikkan Allah, kenapa kita bilang dia bertauhid? Itu narasi antum kan? Terus ini Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan atau merincikan agar kita lebih paham pembagian tiga tauhid ini, lebih memahami begitu. Perincian itu menyelisih pemahaman salafus soleh sehingga kita katakan bid'ah dolalah. Paham sampai sini? Paham. Yang Ibnu Abdul Wahab coba rincikan itu bertentangan dengan pemahaman salafus soleh. Atau kita bilang Ibnu Abdul Wahab tidak paham definisi tauhid. Tauhid secara lugha dijelaskan sama Al-Jurjani. At-tauhidu fil lugha al-hukmu bi anna syai'a wahid wal ilmu bi annahu wahid. Tauhid adalah menghukumi, menetapkan bahwasanya sesuatu itu satu dan meyakini hal itu satu. Kalau kita meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu jelas tidak bertauhid, namanya syirik. Bahkan lebih spesifik lagi, Lisanul Arab, Imam Ibnu Manzur menjelaskan wa tauhidu al-imanu billahi wahdahu la syarikalah. Beriman kepada Allah tanpa mensyirikkan Allah. Sedangkan orang-orang seperti itu di dalam At-Tabari dibilang musyrik. Yang namanya bertauhid tidak la syarikalah, tidak mensyirikkan Allah. Masa orang yang mensyirikkan Allah dibilang bertauhid sama Ibnu Abdul Wahab? Jelas-jelas menyelisih pemahaman salafus soleh, menyelisih pemahaman Al-Quran yang disampaikan oleh salafus soleh. Makanya kami sebut bid'ah dolalah. Terus bagaimana orang-orang Arab dahulu? Ya kan? Orang kafir di zaman Nabi itu musyrik, sudah dikatakan kok salah. Ya itu lebih memudahkan. Muhammad bin Abdul Wahab ini menjelaskan agar kita lebih paham begitu. Bagaimana bisa dikatakan memudahkan kalau bertentangan dengan pemahaman salafus soleh? Si paradoks ini tidak bisa diskusi kok, tidak tahu apa-apa, tolol. Ya, bukan antum yang saya bilang paradoks ya, orang goblok tidak usah ditanggapi bang. Silakan Anda bawakan dalil
dari salafus soleh yang menguatkan perkataan Ibnu Abdul Wahab yang mengatakan kalau orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah, silahkan. Kalau Anda mau menjelaskan, Hen, antum akan tetap tidak menerima. Saya terima kalau ada referensi dari salafus soleh tentunya. Ya, sebelum Muhammad bin Abdul Wahab itu pada tahun 1100 lebihan lah beliau hidup. Dan 1100 sebelumnya kan belum ada pembagiannya. Mungkin ada beberapa ulama membagikan itu, tapi tidak serinci, dan yang merincikan itu adalah yang memukmilkan, yang menyempurnakan itulah Muhammad bin Abdul Wahab. Ini sebuah metode pengajaran agar siapa yang belajar tauhid itu lebih memahami, begitu. Ya, kalau seandainya antum mengatakan tauhid itu kita mengesahkan Allah, kemudian kita mempercayai asma wal sifat, mengibadahi hanya untuk Allah, itu lebih sempurna, lebih cukup, begitu. Akan tetapi bagi umat agar lebih mudah dan lebih paham terhadap tauhid ini dan tidak kecampur dengan yang lain, maka kita dibagi menjadi 3, begitu. Cukup Ya, Bang. tidak mengapa bahwasanya antum mengatakan 3 tauhid itu bid'ah, enggak apa-apa, terserah. Bukan Akan cuma tetapi itu, Bang. Sesat. itu kan sebuah metode untuk mengajarkan apa yang antum narasikan, Saya apa tanya simpel, Bang, ya. referensi antum bahwasanya Muhammad bin tanya Abdullah itu sesat. Iya, saya tanya Dari mana? Iya, saya tanya simpel ya, Bang. Al-Quran dan Sunnah, kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, benar tidak? Ya, Ya. benar. Imam Abu Ja'far At-Tabari salafus soleh tidak? Abu Ja'far At-Tabari, penulis Iya, kitab beliau memiliki- Jami'ul Bayan, tafsir Quran, Jami'ul Bayan. Nah, beliau memiliki tafsir, ya. Ya. Beliau salafus soleh enggak? Salafus saleh. Salafus soleh. Sekarang Abu Ja'far At-Tabari bilang di dalam Quran surat sama-sama ayat yang sama ini. Quran surat Yunus ayat 31, itu Abu Ja'far At-Tabari mengatakan kalau yang dimaksud di situ adalah orang-orang musyrik. Sekarang Ibnu Abdul Wahab itu mengatakan orang yang bertauhid rububiyah. Bertentangan kan? Nah, ketika bertentangan dengan mereka, apakah kita bilang ini bid'ah yang baik? Simpel saja saya tanya. Ketika bertentangan ayat Al-Quran, pemahamannya itu bertentangan dengan pemahaman salafus soleh. Apakah kita bakal mengatakan ini bid'ah yang baik? Atau apakah kita bilang Ibnu Abdul Wahab ini pengikut salafus soleh? Silakan. Anda mau ikut Ibnu Abdul Wahab, silakan. Saya ikut salafus soleh. Gimana, Bang? Ah, cari dulu. Jawab ya, Bang. Yang penting bisa diskusi santai, bisa bawa dalil. Tadi antum bagus. Ya, tadi apa? Saya tanya. Antum bilang kan mereka bertauhid rububiyah. Pertanyaan pertama. Di dalam Quran surat Yunus ayat 31, siapa salafus soleh yang mengatakan bahwasanya ayat ini menjelaskan orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah? Siapa itu? Pertanyaan kedua, kemudian Imam At-Tabari, sedangkan Imam At-Tabari ini mengatakan mereka musyrik. Jelas bertentangan dengan apa yang dipahami Ibnu Abdul Wahab. Pertanyaan kedua,
Kapan orang kafir di zaman Nabi itu bersyahadat sehingga mereka itu bisa dikatakan bertauhid? Ada ndak riwayat yang mengatakan kalau orang kafir di zaman Nabi itu syahadat? Kan Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat dulu, baru bisa dikatakan bertauhid. Mana? Silakan bawakan referensinya, Bang. Data by data. Data by data. Kalau belum dapat, namanya PR, nanti dicari dulu. Ya, saya cari dulu. Cara antum mau cari di Google atau mau cari di ChatGPT atau tanya ke guru antum, mungkin sembarang. Sebenarnya ketika antum meyakini hal ini, masih ada pun anak mau tanya lagi terkait orang Apa mau tanya? Nggak, kalau memang seperti itu, kan mereka tidak syahadat. Jadi orang yang tidak bersyahadat itu bisa saja dia Ya, bertauhid. orang-orang kafir sebelum diutusnya Nabi, mereka tidak bersyahadat, tetapi mereka masih mempercayai ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya, Orang Yahudi sekarang pada bagaimana? tahun Kalau orang Yahudi yang sekarang itu, orang Yahudi sekarang kan mengakui kalau Tuhan mereka Allah. Beda nama saja. Bahasa Ibrani kan Yahweh. Tapi itu mereka beda kan konsep. Itu beda konsep. Mereka kan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Dalam sejarah Sirah Nabawiyah, sebelumnya diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada nama orang yang membawa berhala, itu yaitu Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini adalah orang yang membawa seluruh berhala di Ka'bah. Pada dasarnya Saya enggak tanya dia itu, Bang. meyakinkan, dia meyakini bahwasanya Saya enggak tanya itu. Itu kan nanti keturunannya ke apa namanya? Nanti pembahasannya kan ke Yahudi Mekah. Nah, Yahudi yang sekarang. kenapa ke Yahudi? Ya. Ini kan Saya tanya. ajaran Iya. Nabi saya- Muhammad SAW diutus ke Makkah itu untuk menyempurnakannya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, Bang, kan antum bilang tadi, toh yang penting mereka mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Tuhan. Orang Yahudi pun sekarang kan kayak begitu. Begitu enggak orang Yahudi sekarang? Kecuali kalau enggak memang enggak kayak begitu ya. Kalau enggak kayak begitu berarti enggak masuk. Tapi kalau seandainya orang Yahudi sekarang nih, Yahudi sekarang, dia mengatakan Allah itu seandainya ya, dia mengatakan oh Allah pencipta, tapi dia enggak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Itu tauhid uluhiyah nantinya. Nah, saya tanya. Ibadah. Yang saya tanya, Iya, Pak, iya. Pak, pertanyaan- mereka Pada bertauhid. dasarnya 3 tauhid ini adalah sebuah metode untuk lebih memudahkan siapa yang ingin belajar tauhid, begitu. Saya tanya Tidak seandainya orang mengapa Yahudi seseorang yang ingin tauhid itu bid'ah, tidak mengapa 3 tauhid itu Iya, Bang. bid'ah, tidak Orang mengapa. Yahudi. Akan tetapi Sebentar, Bang. Nggak usah narah. Maksudnya dari tadi antum narasi panjang-panjang, dalil yang anda minta antum belum kasih. Saya itu cuma mau ajak berpikir hal yang gampang, Bang. Orang Yahudi sekarang contohnya tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi mereka percaya Allah adalah Tuhan. Apakah mereka bertauhid rububiyah? Ini seandainya ya. Ini antum bertanya tentang seandainya ya. Seandainya. Jangan antum masuk ke dalam yang antum Ya, ya. Kalau supaya tidak seandainya jadi dia bahan. mempercayai bahwasanya itu Allah itu adalah pencipta langit, pencipta bumi, dan yang menciptakan dia itu, mereka bertauhid rububiyah. Berarti seandainya, saya ulang lagi ya, seandainya orang Yahudi hari ini mengakui Allah sebagaimana yang Anda sebutkan tadi. Jangan kayak Yahudi. Ini nanti narasinya agak lain nanti. Kan saya tanya Yahudi, Bang.
Jangan Seandainya, seandainya, jangan membuat seandainya gitu. Contohnya ada seseorang lah gitu. kalau saya ndak bilang seandainya, saya ini ndak baca kitab Yahudi yang dipakai sekarang, Yahudi yang ada di Israel sana, kitab suci mereka yang sekarang saya belum pernah baca. Kecuali saya sudah pernah baca, baru saya bisa tahqiq. Makanya saya cuma bilang misal contoh, seandainya ada orang-orang Yahudi sekarang ini atau orang-orang Kristen sekarang lah, dia mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi dia mengakui juga Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, atau orang Kristen itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Seandainya ya, saya tidak bilang paten, saya tidak baca kitab mereka soalnya. Tapi mereka mengakui ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah, Tuhan Yesus namanya. Allah itu Tuhan, tapi ada juga Tuhan selain Allah, Tuhan Yesus. Apakah mereka itu bisa dibilang bertauhid rububiyah? Ya, sebelumnya Ana mau menjelaskan dulu ya. Tauhid itu adalah menyesakan Allah Subhanahu wa taala birububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma wa sifat. Harus sempurna ini ya, tiga-tiganya. Iya. Yang menjadi pertanyaan antum ini kan, seorang Nasrani. Ya, kemudian Ana mau jawab di nih. dalam rububiyah. Nggak usah lebar kemana-mana. Ya, ini penyempurnaan tauhid ini yang ketiga ini, tiga ini yang sempurna gitu. Iya. Namun pertanyaan antum ini tentang tauhid rububiyah. Ya. Perkara rububiyah. Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya begitu orang kafir, orang yaitu orang Nasrani, orang Yahudi itu percaya kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bahwasanya Allah itu yang menciptakan bumi ini, maka dia termasuk mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya, akan tetapi dia tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Jadi tauhid mereka nggak sempurna begitu. Jadi mereka itu bukanlah orang yang bertauhid begitu. Sekarang siapa salafus soleh yang bilang seperti itu? Yang bilang maksudnya tiga tauhid ini itu bid'ah. Nah, Para salafus saleh ya. Nah, saya enggak tanya itu. Yang saya tanya, antum kan bilang seandainya mereka mengatakan seperti itu, berkeyakinan seperti itu, maka mereka bertauhid rububiyah. Saya cuma tanya, salafus soleh siapa yang mengatakan seperti itu? Salafus soleh siapa yang mengatakan seandainya orang Yahudi itu meyakini begini dan begitu, orang Nasrani itu begini begitu, maka mereka bertauhid rububiyah. Siapa salafus soleh yang bilang begitu? Ada enggak? Aduh. Saya tadi ketika membantah Ibnu Abdul Wahab, saya bawakan perkataannya Abu Ja'far At-Tabari, seorang salafus soleh, seorang mufassirin yang bagian dari salafus soleh, mufassir Al-Quran, bagian dari salafus soleh. Saya tidak bicara sembarangan, oh begini Ibnu Abdul Wahab, enggak, saya bicara berdasarkan data. Anda bicara seperti itu, saya tanya, ada enggak salafus soleh yang bilang seperti itu? Yang bilang Ana mengatakan tadi itu, Yang bilang orang kafir atau Yahudi atau Nasrani yang mengatakan mereka itu bertauhid rububiyah. aduh payah kali. Narasi Anda dipertanggungjawabkan. Saya bertanggung jawab terhadap narasi saya di dalam menyalahkan Ibnu Abdul Wahab, konsepnya beliau. Berdasarkan pemahaman salafus soleh. Kan kita sama-sama nih mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Ana tadi narasi Ana di awal tadi kan, bahwasanya tiga tauhid ini adalah sebuah metode agar kita memudahkan untuk belajar itu. Dan barang siapa yang mempercayai tiga tauhid ini dan memudahkan dia, tidak mengapa. Akan tetapi bagi orang yang benci atau orang-orang yang menyelisihi dengan tiga tauhid ini juga tidak mengapa, asalkan dia beribadah kepada Allah, menyembah Allah, kemudian dia meyakini bahwasanya Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan meyakini bahwasanya asma dan sifat Allah itu sempurna. Nah itu narasi Ana. Pertanyaan saya simpel, Bang. Pertanyaan saya simpel. Yang tadi itu loh, narasi antum kepanjangan terkait mengatakan
orang Nasrani atau orang Yahudi, seandainya mereka orang Nasrani dan orang Tapi Yahudi seandainya yang tadi, mengatakan begini ya, Anda kan bilang, antum tadinya sebagai seandainya contoh, tadi. antum Iya. memberikan sebuah permisalan seandainya tadi. Kita kan antum bilang seandainya. Kalau seandainya tadi pertanyaan antum seandainya. Iya, makanya saya tanya, orang kafir yang bertauhid rububiyah itu siapa salafus soleh yang bilang begitu? Saya kan nyontohkan tadi seandainya orang Yakub. Kemana ini? Kan bisa bawa referensi tuh. Kemana orang? Aduh. Kita tanggapi orang yang betul-betul bisa diskusi, kawan-kawan. Setidaknya ya dia bisa, kita tunggu dia kalau mau bawa referensi. Kalau cuman mau ngeyel-ngeyelan narasi panjang, capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung apa namanya, referensi saja bang, soalnya antum kan tadi tapping di Referensi bawah. saja ya. Iya, Referensi tentang apa tentu? salafus soleh yang mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Salafus soleh ya. Heeh. Kalau itu saya nggak hafal itu. Mau cari referensi lagi. Yang ini aja. Kalau Al-Quran gimana? Al-Quran aja. Ya, kita kan Al-Quran pemahaman siapa ini? Ayat Al-Quran berdasarkan pemahaman siapa? Salafus soleh. Oke, silahkan sekalian bawakan pemahaman salafus solehnya. Kalau Al-Quran ya, Ya. kalau menurut fitrah itu, Menurut manusia itu mengakui rububiyah. Menurut sebentar. fitrahnya manusia itu kan mengakui rububiyah pada dasarnya. Oke, yang mengatakan menurut fitrahnya manusia mengakui rububiyah itu siapa itu? Salafus soleh Ini siapa yang mengatakan seperti itu? Enggak, saya nggak ngutip dari salafus solehnya dulu. Saya enggak terima pemahaman personalita kalau Iya. cara Al-Quran. Berarti nggak usah Salafus soleh. pakai itu. Kita pakai Quran aja gimana? Ya, Al-Quran itu pemahaman siapa? Saya tanya, pemahaman siapa? Al-Quran itu berdasarkan pemahaman siapa? Tentunya Islam itu berdasarkan salafus soleh dong. Salafus Iya, soleh salafus itu soleh mengikuti siapa Quran. namanya? Salafus soleh ini kan riwayat mereka termaktub, terkodifikasi. Nah, Anda bicara salafus soleh, siapa nama salafus solehnya? Nama kitabnya apa? Kita nggak perlu sebutkan siapa salafus solehnya, sebutkan aja Anda- Qurannya. Anda harus menyebutkan, tidak bisa. Itu namanya mengklaim. Apalagi yang disebut. Bukannya kalau kita mengikuti dalil Quran, berarti kita termasuk mengikuti jejaknya salafus soleh. Jejak salafus soleh itu jelas, riwayatnya ada, kitabnya mereka tertulis. Kalau Anda mengatakan Al-Quran tidak membawakan pemahaman mereka, itu membawakan pemahaman Anda sendiri berarti. Ya enggak dong, karena silahkan yang lah, dipahami dari salafus soleh juga kan Al-Quran. Iya, mana lafadznya, mana pemahaman mereka? Kan Anda mau mau bawa pemahaman mereka ini. Mana dong pemahamannya, mana tertulis di mana? Kan Anda nggak ketemu nih sama salafus soleh. Kalau saya bawakan salafus soleh, kemungkinan akan ada bantahan-bantahan selanjutnya. Nggak selesai itu. Gimana kalau Quran dibawakan saja? saja gampang bang, dibawakan saja dulu. Soal bantahan-bantahan Quran saja. selanjutnya, Kalau Quran selesai itu. oh nggak bisa. Al-Quran berdasarkan pemahaman siapa? Pemahaman Anda sendiri saya tolak. Ngapain saya ikut Anda? Berdasarkan pemahaman orang Islam dong. Orang Islam Karena kita siapa? referensi Kalau orang Islam hari ini saya nggak ikut, ngapain? Saya ikut salafus soleh. Orang Islam Kita hari ini, referensinya Quran. iya referensi Quran berdasarkan pemahaman siapa, saya tanya bro. Salafus soleh ini banyak orangnya.
Zamannya Ya, saja 300 Hijriah. Sekarang saya tanya, Anda bilang berdasarkan pemahaman salafus soleh. Iya, nama salafnya siapa? umumnya para sahabat Nabi salafus soleh. Iya, sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in yang hidup di 300 Hijriah itu disebut salafus soleh. Sekarang saya tanya, saking banyaknya manusia hidup di zaman itu, kamu mau bawa pemahaman siapa? Saya kasih contoh ya, saya tadi ketika membantah pemahamannya si Abdul Wahab, itu saya membawakan pemahaman salafus soleh. Nama salafnya Imam Abu Ja'far At-Tabari. Beliau lahir di tahun 224 Hijriah, meninggal 310 Hijriah. Anda mau bawa siapa namanya? Gitu loh. Katanya tadi ini referensi, ini referensi. Mana sih referensi? Referensi dari Quran. Dari Quran itu udah Al-Quran. jelas. Iya, pemahaman siapa saya tanya dari tadi kok. Ini mau debat aja atau cari kebenaran? Saya tanya dari tadi begini ya Kang, begini ya. Kalau Anda mau bawakan pemahaman sendiri, Anda turun bicara dengan tong sampah di sebelah Anda mungkin. Kalau Anda mau berargumentasi menggunakan landasan Al-Quran, saya minta penjelasan salafus soleh gitu loh. Kalau langsung ayat, berarti Anda menjelaskan Al-Quran berdasarkan pemahaman Anda sendiri, dan saya menolak itu karena Anda tidak punya Enggak. kompetensi dalam hal itu. Enggak, saya enggak berdasar pemahaman, tapi Terus tekstual berdasarkan ayatnya itu udah apa? jelas. Nah, Tekstual ayatnya udah jelas. itu namanya pemahaman Anda sendiri terhadap tekstual Al-Quran. Coba dengarkan dulu. Coba dengarkan dulu ayatnya. Ya silahkan. Oke, saya bacakan ya. Ya, silahkan. Oh, Itu aja. ah, apa? Sampai situ aja. Saya bacakan ayatnya. Tadi saya enggak dengar. Enggak ada juga yang dengar di sini. Antum baca apa? Bilang saja Quran surat berapa, ayat berapa. Quran surat berapa, ayat berapa, bro. Begitu. Al-Quran surah Luqman ayat 25. Coba. Oke, Quran surat Luqman ayat 25. Terus pemahaman salafus soleh yang mau dibawa terkait pemahaman Quran surat Luqman ayat 25 ini siapa? Coba dibaca dulu tuh. Nah, sebentar, kita harus tahu dulu dong salafus soleh yang mau dipakai, yang kita mau menyandar kepada pemahaman dia terhadap Quran surat Luqman ayat 25. Ibnu Katsir itu termasuk salafus soleh bukan? Ibnu Katsir bukan salafus soleh, bro. Bukan ya? Hidup kapan Ibnu Katsir terus antum mau bilang salafus soleh? Coba dibaca dulu ayat Qurannya. Apa saya yang baca aja? Kasih tahu dulu salafus soleh siapa.